Hurra! Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Full spirit, fun and happy. Apa barangkali BPK, Bisa. integritas, Yes. korupsi, No. pelayanan, Oke. pungli, Stop. KPPNKI, Mengelola investasi, membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim penilaian nasional zona integritas menuju wilayah BPK dan BPM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perkenalkan, saya Abdullah Saidin, Kepala KPPN Khusus Investasi, akan menyampaikan paparan terkait proposisi kami dan kegiatan yang telah kami laksanakan dalam rangka memperoleh predikat BPK dan BPM tahun 2021. Kota Palembang punya Sungai Musi, Timur Tengah punya Laut Mati. Izinkan kami menyampaikan presentasi, semoga paparan kami berkenan di hati. KPPN Khusus Investasi merupakan salah satu instansi vertikal jenjang pemeliharaan yang berlokasi di Jakarta dan mulai melaksanakan kegiatan operasional pada tahun 2015. Dalam melaksanakan tugasnya, kami mempunyai visi dan misi yang menjadi arah kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami. Visi kami adalah menjadi pengelola investasi pemerintah yang profesional dan akuntabel. Sedangkan misi kami ada 3. Yang pertama, mewujudkan kelancaran penyaluran investasi pemerintah secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Yang kedua, mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel. Dan yang ketiga, mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban investasi pemerintah yang akurat dan tepat waktu. Dalam melaksanakan misi yang pertama terkait penyaluran investasi pada tahun 2020, kami memperoleh alokasi dana sebesar 52,1 triliun dan pada tahun 2021 sebesar 29,3 triliun, dan tersebut dialokasikan pada 3 bagian anggaran bendahara umum negara atau BABU. Yang pertama, BABU pengelolaan investasi pemerintah. Dana ini digunakan untuk pembiayaan pada lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP, kemudian Pusat Investasi Pemerintah atau PIP, dan yang ketiga kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. Kemudian BABU yang kedua untuk pengelolaan penerusan pinjaman. Dana ini digunakan dan disalurkan kepada pertama PT PLN dalam rangka mendukung proyek kelistrikan nasional. Yang kedua pada PT Pertamina dalam rangka membiayai proyek peningkatan energi nasional khususnya dari panas bumi. Ketiga kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membiayai pendanaan infrastruktur nasional dan di pusat dan di daerah. Dan yang ketiga kepada Pemda DKI dalam rangka membiayai proyek MRT. Selanjutnya, BABU yang ketiga untuk pengelolaan subsidi bunga kredit program. Dana ini digunakan untuk pembayaran subsidi bunga khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan misi yang kedua terkait penerimaan negara pada tahun 2020, kami memperoleh target penerimaan pokok dan bunga pinjaman sebesar 7,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 5,8 triliun. Mitra kerja kami tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari BUMN, BUMD, perbankan, pemerintah daerah, dan debitur lainnya dengan jumlah sebanyak 196 debitur dengan 445 perjanjian pinjaman.
Selanjutnya, dalam melaksanakan misi yang ketiga terkait pelaporan pertanggungjawaban keuangan negara, kami menyusun 3 laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan pengelolaan investasi pemerintah. Yang kedua, laporan keuangan pengelolaan penerusan pinjaman. Dan yang ketiga, laporan keuangan pengelolaan subsidi bunga kredit program. Dan berdasarkan hasil audit BPK sejak tahun 2016, selalu memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka memperlancar tugas-tugas pada KPN khusus investasi, kami didukung dengan sarana teknologi informasi yang handal, diantaranya DM-FAS atau Debt Management Financial Analysis System, kemudian SLIM atau Subsidiary Loan Information Management, dan SPAN, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Kami juga didukung pegawai sebanyak 22 orang serta sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya ruang pelayanan, ruang kerja, perangkat komputer, jaringan, ruang rapat, dan sarana olahraga. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah gambaran singkat dari tugas dan fungsi kami yang memang sangat berbeda dengan KPPN pada umumnya, karena kami bertugas mengelola investasi untuk membangun negeri. Dalam rangka meraih predikat BPK dan BPM tahun 2021, kami telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam 6 area perubahan, yaitu pertama, manajemen perubahan, kedua, penataan tata laksana, yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM, yang keempat, penguatan akuntabilitas, yang kelima, penguatan pengawasan, dan keenam, peningkatan kualitas layanan. Dalam melaksanakan kegiatan pada area pertama terkait manajemen perubahan, kami telah melakukan pencanangan pembangunan ZI menuju BPK BBM pada tanggal 25 Februari tahun 2020, yang kemudian kami tidak lanjuti dengan pembentukan tim pembangunan ZI menuju BPK BBM yang beranggotakan para pegawai pada KPN khusus investasi. Salah satu inovasi yang kami lakukan dalam manajemen perubahan adalah kami menyusun tagline hari-hari atau daily taglines. Hari Senin kami sebut Senin Sun Morning atau Senin Semangat Mengawali Hari, yang kami isi dengan memutar lagu-lagu untuk penyemangat pagi. Kemudian hari Selasa dan Kamis kami beri istilah dogma, doa bersama di pagi hari. Kemudian pada hari Rabu kami beri istilah jari-jari, jalin integritas dan sinergi, yang kami isi dengan kegiatan peningkatan kompetensi, misalnya PKM, kemudian sharing session, dan lain sebagainya. Kemudian hari Jumat kami beri istilah Jumat KFC. KFC singkatan dari Kuat, Fun, and Clean, yang kami isi dengan kegiatan olahraga, bernyanyi bersama, dan merapikan ruangan kerja. Pada area perubahan kedua terkait penataan tata laksana, kami menggunakan berbagai macam teknologi informasi. Misalnya dalam pengolahan SDM, kami menggunakan e-performance, kemudian HRIS atau Human Resources Information System, kemudian menggunakan juga BPM Open, aplikasi training, dan lain sebagainya. Dalam pelayanan publik, kami juga menggunakan berbagai macam sistem informasi, antara lain DM-FAS, Debt Management Financial Analysis System, untuk mengelola utang dan piutang negara. Kemudian OMSPAN, Online Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Kemudian SLIM, Subsidiary Loan Information Management. Kemudian SPAN, dan berbagai macam sistem yang lainnya. Bentuk inovasi yang kami lakukan antara lain, kami membuat SIAPIN, Sistem Aplikasi
penarikan, penerusan pinjaman. Kemudian kami juga membuat si-debit atau sistem informasi debitur, sehingga para debitur dapat melihat posisi penarikan pinjaman secara real time melalui sistem yang kami susun. Pada area perubahan ketiga terkait penataan sistem manajemen SDM, kami melaksanakan kegiatan antara lain implementasi aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku. Inovasi yang kami lakukan antara lain kami membuat giat kotiku berupa video animasi, pesan-pesan kode etik, misalnya terkait anti gratifikasi, kedisiplinan yang kami rilis pada media sosial kami. Kemudian pada acara Dogma Doa Pagi Bersama, kami juga menyisipkan pesan-pesan kedisiplinan, kode etik, budaya kerja kepada semua pegawai pada KPPN Khusus Investasi. Untuk area perubahan keempat terkait penguatan akuntabilitas, kami melakukan kegiatan antara lain penandatanganan fakta integritas internal dan eksternal, kemudian penyusunan profil risiko, selanjutnya dialog kinerja organisasi, penyusunan laporan kinerja, dan peningkatan kapasitas SDM, misalnya dengan melakukan focus group discussion, kemudian GKM, dan aktivitas lainnya. Untuk area perubahan kelima terkait penguatan pengawasan, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat internal maupun yang eksternal. Yang internal misalnya, kami telah menandatangani komitmen bersama untuk anti gratifikasi dan anti tindak pidana korupsi. Kemudian, melaksanakan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan nilai-nilai anti gratifikasi dan anti tindak pidana korupsi. Kemudian untuk yang eksternal, kami telah menyampaikan pesan-pesan anti korupsi, anti gratifikasi kepada semua stakeholder kami, baik melalui surat maupun melalui media sosial kami. Inovasi yang kami lakukan, kami telah membuat sistem Sidul 184, di mana para mitra kerja kami dapat melakukan pengaduan kepada kami kapan saja apabila mereka tidak puas terhadap pelayanan kami. Itu semua kami lakukan agar kami terjaga dan terhindar dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana gratifikasi. Untuk area perubahan ke-6 terkait peningkatan kualitas layanan, kami telah menandatangani maklumat layanan, standar layanan, dan tetap mengikuti SOP yang ada dalam melaksanakan tugas. Kami juga telah mengadakan kegiatan capacity building, service excellence, agar pelayanan yang kami berikan tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Kepada para debitur, kami memberikan penghargaan berupa debitur berprestasi atas kinerja mereka. Di samping itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan atas kinerja kami pada tahun 2019, kami memperoleh angka 4,49. Pada tahun 2020 sebesar 4,66 dan pada tahun 2021 sebesar 4,76 dengan skala 5. Kemudian, nilai kinerja organisasi kami juga semakin meningkat. Pada tahun 2019 sebesar 108,01. Pada tahun 2020 sebesar 110,1. Atas kinerja yang kami lakukan, kami juga mendapatkan beberapa penghargaan. Misalnya, peringkat 1 laporan kepatuhan internal dari Kanwil JJPB Provinsi DKI. Kemudian, peringkat kedua laporan pembinaan dari Kanwil JJPB Provinsi DKI. Kemudian, kami juga mendapatkan penghargaan berupa apresiasi terhadap buku profil debitur BUMN yang kami susun. Kemudian, kami juga mendapatkan penghargaan dari eksternal, yaitu dari PT PLN atas kerja kami sebagai mitra strategis dalam rangka untuk pengelolaan proyek kelistrikan nasional yang dilakukan oleh PT PLN. Selain melakukan kegiatan yang bersifat kedinasan,
kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Misalnya, ikut kegiatan donor darah, kemudian kami melakukan olahraga bersama dengan para pegawai, dan juga pemberian sembako atau penambah daya tahan tubuh pada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan imunitas dalam rangka penanggulangan upaya COVID-19. Dan juga kami juga mengikuti berbagai macam lomba yang diadakan oleh kantor pusat dalam rangka Hari Bakti Berkendara. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah paparan kami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nugrahani Estuningsari, Vice President Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri. Bank Mandiri selama ini telah menjalin kerjasama yang sangat baik dengan KPPN Khusus Investasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam penyaluran pinjaman, yaitu antara lain penyaluran pinjaman through State Loans Asian Development Bank, kemudian penyaluran pinjaman kepada para petani dalam program Tirbun, dan juga penerusan pinjaman atau Subsidiary Loan Agreement yang ditujukan kepada BUMN dan BUMD dalam program Project EPI. Dalam kegiatan rutin berupa perhitungan pinjaman, rekonsiliasi, penagihan angsuran, dan juga penyelesaian jatuh tempo, serta beberapa case yang lainnya, kami sangat disupport oleh KPPN Khusus Investasi secara profesional dan sesuai dengan tanggung jawab serta kewenangannya. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama KPPN Khusus Investasi dan bantuan dan support selama ini, dan semoga semakin sukses. KPPNK